Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya panduan dalam ibadah, tetapi juga memberikan panduan kepada kita terkait dengan kesehatan. Bahkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu masih relevan sampai saat ini. Perkenalkan, saya Fajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip pengobatan yang diajarkan dalam Islam yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita juga akan melihat bagaimana puasa, haji, dan tayamum itu memiliki hikmah yang luar biasa terkait dengan kesehatan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan bahwasanya prinsip pengobatan itu ada 3. Prinsip utama ada 3, yaitu yang pertama adalah hifdzus shihah, yaitu menjaga kesehatan. Yang kedua adalah al-himyah anil mu'zi, menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan tubuh. Yang ketiga adalah istifragul mawaddil fasidah, yaitu mengeluarkan zat-zat berbahaya dari tubuh. Prinsip ini meskipun sederhana tapi cukup mendalam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hifdzus shihah atau menjaga kesehatan. Ini berarti kita memastikan tubuh kita tetap kuat melalui pola hidup yang sehat, seperti memakan makanan yang bergizi, berolahraga, dan menjaga kebersihan. Misalnya, menjaga pola makan yang seimbang dapat mencegah banyak penyakit kronis. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah al-himyah anil mu'zi, yaitu menghindari bahaya. Baik itu bahaya yang berasal dari luar tubuh seperti infeksi atau serangan patogen, maupun yang berasal dari dalam seperti makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi. Dalam kehidupan modern ini berarti kita menghindari makan makanan olahan secara berlebihan, apalagi memakan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah istifragul mawaddil fasidah, yaitu mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh. Bisa dengan seperti membuang berkeringat, buang air, bahkan bersin. Maka tubuh itu secara alami akan memberikan sinyal kepada kita untuk mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan bahas di antara landasan atau ayat-ayat yang membahas ketiga prinsip ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu menjaga kesehatan. Yaitu Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra." Allah Ta'ala berfirman, yang artinya barang siapa yang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka ini konteksnya adalah dalam bulan puasa, maka dia boleh berbuka dan mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam itu memperhatikan masalah kesehatan. Orang yang sakit itu butuh makanan yang bergizi untuk bisa memulihkan kesehatannya. Maka dengan cara dia tidak berpuasa, maka kesehatannya dapat terjaga dan dapat recovery, dapat kembali pulih. Demikian pula orang yang bepergian atau musafir. Musafir itu identik dengan aktivitas berat, apalagi pada zaman dahulu itu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai hewan tunggangan, tentunya membutuhkan tenaga yang ekstra. Maka dalam rangka menjaga kesehatan selama perjalanan, maka Allah membolehkan seorang musafir itu untuk berbuka, tidak berpuasa di saat dalam perjalanan itu. Kemudian yang kedua, itu ayat yang membahas al-himyah anil mu'zi, menghindari hal-hal yang berbahaya. Itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 43, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba." Jika kalian sakit dan tidak dapat menggunakan air, atau kalian sedang dalam perjalanan atau sedang buang air, atau setelah menggauli istrinya kemudian tidak mendapati air, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang sakit, kemudian sakitnya itu ketika terkena air dapat memperburuk penyakitnya, itu Allah memperbolehkan
bagi orang sakit tersebut untuk bertayamum. Ini menunjukkan dia diperbolehkan untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakannya. Jadi selama dia sakit, maka dia boleh mengganti wudhunya dan mengganti mandi janabahnya, mandi besarnya, dengan bertayamum. Kemudian ayat yang melandasi prinsip ketiga, yaitu mengeluarkan zat-zat berbahaya dari dalam tubuh, itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 196, di mana Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, kemudian dia mencukur rambutnya, maka dia harus membayar fidyah, bisa berupa berpuasa atau memberi makan orang miskin atau menyembelih seekor kambing. Nah, di sini di ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya orang yang memiliki gangguan di kepalanya, misalnya adanya kutu yang mengganggu ibadahnya saat ihram, maka dia diperbolehkan untuk mencukur rambutnya. Perlu diketahui bahwasanya ketika seseorang berihram itu dia tidak diperbolehkan untuk mencukur rambutnya. Ketika ada gangguan, ya, ada kebutuhan, maka dia diperbolehkan untuk mencukur rambutnya, tetapi dia harus membayar fidyah. Nah, Imam Ibnu Qayyim di sini memberikan faidah yang menarik, ya, terkait dengan hal ini. Mengapa mencukur itu bisa dimasukkan ke dalam mengeluarkan zat yang berbahaya? Jadi kegiatan mencukur itu dilakukan dalam rangka untuk mengeluarkan uap-uap yang buruk, ya, yang tertahan di rambutnya. Maka ketika seorang itu mencukur habis rambutnya, menggundul rambutnya itu, maka pori-pori yang ada di dalam kulit kepala itu, pori-pori kulit kepala terbuka sehingga uap-uap buruk itu dapat keluar dari dalam tubuh. Nah, demikian pula untuk zat-zat lainnya itu dianalogikan atau dikiaskan ke dalam hal ini, ya. Misalnya adalah darah ketika bergejolak, ketika menuntut untuk dikeluarkan dengan berbekam misalnya, kemudian buang air besar, buang air kecil, maupun buang angin, itu juga harus dikeluarkan, jangan ditahan. Itulah 3 prinsip utama tentang kesehatan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika kita mempelajari ketiga prinsip ini, ya, kita mengetahui bahwasanya, kita menyadari bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna. Al-Quran menjelaskan kepada kita tidak hanya terkait dengan urusan agama, tapi juga memberikan bimbingan kepada kita terkait urusan dunia, yaitu Islam memberikan kita panduan terkait kesehatan, yaitu menjaga kesehatan atau hifdzus shihah, menjauhi hal-hal yang berbahaya atau al-himyah anil mu'zi, dan mengeluarkan zat-zat yang berbahaya, atau bahasa kita adalah detoksifikasi atau istifrogil mawadil fasidah. Semoga video ini memberikan manfaat pada kita semua. Jangan lupa untuk senantiasa berikhtiar untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka untuk semakin memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan, bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.